warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul di kantor Majelis Ulama SMP Negeri 4 dalam rangka membahas aset sekolah. Salawat dan iringan salamnya apabila kita doakan kepada Allah agar Allah menyampaikannya kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya kita telah dibawanya dari alam kebodohan ke alam itu dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama dapat kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Selantai yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari Selantai, yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 4 Sejunjung, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil, yang terhormat Kepala Tata Usaha SMP Negeri 4 Sejunjung, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru maupun orang tua wali murid yang hadir pada pemetaan aset pada kesempatan kali ini. Dan sama-sama kita banggakan nanti Pak Nadriandi dan saya sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami minta kepada Pak Nadriandi untuk memaparkan aset-aset yang bisa dikembangkan baik di sekolah maupun di lingkungan Kenagarian Selantai. Kepada Pak Nadriandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Selantai yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Wali Nagari. Yang kedua Bapak Komite dari SMP Negeri 4 Sejunjung. Yang ketiga Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sejunjung. Yang keempat Ibu Tata Usaha SMP Negeri 4 Sejunjung, dan seterusnya yaitu Bapak Ibu Majelis Guru beserta orang tua wali murid dari SMP Negeri 4 Sejunjung. Pada modul 2.3 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu ada tentang pengelolaan aset yang ada di sekolah, yang selama ini mungkin ketika terjadi kekurangan itu merupakan sebuah kendala. Makanya untuk kedepannya kita harus berpikir berbasis aset. Nah, untuk itu akan dijelaskan 7 aset atau modal. Yang pertama sekali modal manusia. Nah, modal manusia yang ada di sekolah kita seperti kepala sekolah, guru dan pegawai beserta murid yang ada di sekolah kita. Kemudian modal yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dari sekolah kita. Yang pertama yaitu adanya komite sekolah. Kemudian adanya pemerintah nagari dan juga seperti fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga modal fisik. Modal fisik yaitu berupa bangunan, berupa labor komputer, mungkin juga di sana ada pustaka, labor IPA beserta peralatannya. Nah, kemudian juga di sana ada komputer yang bisa kita gunakan untuk operasional sekolah beserta printernya. Kemudian juga modal aset yang kita miliki juga seperti CCTV. Nah, kita juga memiliki aset berupa lapangan upacara, lapangan voli, dan lapangan basket. Itu merupakan juga aset yang bisa kita manfaatkan untuk penunjang pembelajaran bagi peserta didik kita. Dan juga aset yang sangat bagus sekali yaitu kita juga punya taman obat keluarga atau teman toga, dan juga taman dari depan kelas masing-masing. Itu merupakan aset yang bisa kita pakai untuk pengembangan pembelajaran di sekolah kita. Kemudian modal lingkungan, kita juga berada di lingkungan yang sangat bagus sekali, di mana lingkungan sekolah kita memiliki kebun sekolah yang bisa kita manfaatkan terutama mungkin untuk kegiatan kelima kita, dan juga mungkin merupakan labor
hidup bagi mata pelajaran IPA. Ini juga bisa kita dapatkan. Kemudian juga kita memiliki objek wisata Batu Sudong. Ini merupakan salah satu modal lingkungan dari sekolah kita yang menunjang untuk pembelajaran nanti bagi peserta didik kita. Dan juga di daerah kita, modal lingkungan kita juga memiliki seperti rumah PDRI. Hal ini juga bisa kita paparkan untuk pembelajaran seperti pembelajaran di IPS dan juga mungkin mata pelajaran yang lainnya yang terkait dengan itu. Kemudian modal yang keempat yang bisa kita pergunakan untuk modal keempat, modal kelima, modal finansial. Modal finansial yang kita miliki di sekolah ini yaitu pemanfaatan dana BOS untuk kemajuan proses belajar siswa. Kemudian adanya sumbangan dari komite untuk kemajuan proses dari pendidikan di sekolah kita ini, karena mungkin hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS bisa dicukupi atau dilengkapi dengan dana komite. Kemudian modal politik di sekolah kita, tentu yang pertama sekali adalah kebijakan dari kepala sekolah kita untuk mendukung segala aktivitas yang ada di sekolah kita yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan proses pembelajaran murid. Kemudian modal agama dan budaya. Di sini modal agama kita sudah sangat bagus sekali. Karena di sini kita sudah mengundang guru tahfiz untuk mengajari anak-anak kita tahfiz. Kemudian untuk modal budaya kita memiliki beberapa budaya kearifan lokal yang bisa kita amalkan untuk pembelajaran bagi siswa kita, seperti mungkin acara adat baralek, mungkin juga acara adat turun mandi. Ini merupakan modal aset yang kita dapatkan untuk kemajuan dari pendidikan anak-anak kita. Itu mungkin modal-modal aset yang kita miliki di SMP 4 dan lingkungan sekitar, termasuk juga pemerintahan nagarinya. Demikian mungkin pemaparan aset dari saya yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Tinjo. Sekian saja, maafnya salah dan yang mohon maaf bila taufiqnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu pengenalan aset ya. Aset ini merupakan kekuatan yang harus dikembangkan oleh sekolah untuk memajukan pendidikan, baik itu di tingkat SD maupun SMP, khususnya kita SMP. Aset digunakan untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika ada kesempatan lagi kita ulang membahas aset ini lebih mendalam bersama Pak Nat. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini program calon guru penggerak yang Bapak ikuti bersama Bapak Rinaldi. Nah, di sini kita akan mengkaji tentang aset atau modal, ya. Nah, salah. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, kemudian ada modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, modal manusianya yaitu guru. Tentu dimulai dari kepala sekolahnya, wakilnya, seluruh majelis guru, pegawai yang ada di sekolah ini maupun penjaga sekolah. Nah, serta yang sangat penting adalah siswa-siswinya. Itu
dinamakan dengan modal manusia. Kemudian di sini ada modal sosial. Nah, modal sosial ada yang komite pemerintah nagari dan juga stakeholder itu kerjasama dengan Puskesmas ya. Nah, modal fisik kita sudah miliki ada lapang voli 2 buah, kemudian labor komputer, labor IPA, kemudian kita juga memiliki ada komputer, ada kamera CCTV, ada wireless, ada infocus, ya itu merupakan modal fisik yang ada di sekolah kita. Dan juga yang sangat penting yaitu adalah bangunan sekolah itu sendiri. Mulai dari bangunan kantornya, perpustakaannya, ruang kelas guru, kemudian juga ruang UKS, ruang OSIS, itu juga masuk kepada modal fisik. Kemudian lanjut modal lingkungan, sekolah kita memiliki lingkungan yang sangat bagus sekali. Ada kita punya kebun sekolah, kemudian kita juga di lingkungan kita ini ada objek wisata sekarang yaitu Batu Sudong yang ada di Timbulun. Ya, itu merupakan modal fisik. Apa fungsinya objek wisata itu? Ini mungkin tempat belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Mungkin setelah belajar relaksasi ke sana, anak-anak itu bisa bawa ke sana. Kemudian juga ada taman toga ya. Itu juga modal bagi kita, lingkungan kita untuk kegiatan pengenalan tanaman obat. Ini dalam mata pelajaran IPA ya. Kemudian juga di daerah kita ada namanya itu rumah PGRI. Anak-anak tahu? Nah, itu dia masuk pada modal lingkungan. Kemudian modal finansial ini di sekolah kita ada namanya dana BOS, kemudian dana komite. Nah, dana komite inilah yang dipungut oleh komite yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan siswa. Salah satunya adalah untuk kegiatan turnamen bola voli ini. Nah, kemudian modal politik ini ada kebijakan kepala sekolah, ada kebijakan dari wali nagari yang berpihak kepada murid atau yang diperuntukkan di sekolah kita. Dan juga modal politik ini adalah lingkungan pemerintahan kabupaten dan juga lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Sijunjung. Nah, kemudian modal agama, sekolah kita memiliki musola, ada program tahfiznya. Ya, jadi masyarakat di sekitar kita cukup agamais dengan ditunjukkan dengan adanya masjid dan juga banyaknya musola yang ada di kenegarian kita. Itu merupakan modal agama. Sedangkan modal kebudayaan di daerah lingkungan sekolah kita masih adanya rumah adat atau mungkin rumah gadang sepuh. Nah, yang ini merupakan salah satu aset bagi sekolah kita untuk mengenalkan budaya adat istiadat kepada siswa. Nah, ini nanti kalau ada materi pelajaran muatan lokal seperti dahulu ada budaya alam Minangkabau atau materi BAM. Nah, ini bermanfaat sekali bagi perkembangan sekolah kita. Nah, kira-kira itulah yang Pak sampaikan tentang 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah atau yang ada di sekitar sekolah kita. Demikian saja pemaparan Bapak. Salam jaga Pak Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.